Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama dengan saya, Primat Channel. Ya, masih seputar pembelajaran matematika. Oke, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab bunga, ya. Atau nanti lebih lengkapnya kita akan pelajari terkait dengan bunga, pertumbuhan, dan peluruan. Tapi di video kali ini kita akan fokus di bunga tunggal, ya. Sebelumnya kita simak dulu ya pengertian dari bunga. Bunga, ya mungkin kalian sudah sering mendengar istilah bunga. Bunga adalah jasa, ya. Jasa yang diterima atau dibayarkan setiap periode waktu tertentu. Ya, jadi setiap periode waktu tertentu itu sebagai imbalan atas modal yang diberikan. Ya. Dalam bunga ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, di antaranya adalah periode waktunya, ya. Jadi berapa lama bunga itu akan dihitung, ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya modal, ya. Jadi modal itu besarnya berapa, ya. Besarnya uang yang akan dijadikan sebagai modal itu berapa. Terus yang tidak kalah penting yaitu persentase dari bunganya, ya. Untuk secara umum, ya, bunga itu ada dua jenis atau ada dua model jenis pembungaan. Yang pertama adalah bunga tunggal, ya. Bunga tunggal itu adalah bunga yang diperhitungkan dari modal yang selalu sama besarnya, ya. Jadi modalnya itu selalu tetap. Jadi kurun waktunya berganti, tetapi modalnya yang diperhitungkan itu dari modal yang selalu tetap besarnya. Nah, modal yang selalu dianggap tetap besarnya itu adalah modal mula-mula, ya, modal yang pertama kali diberikan, ya. Sehingga dengan kata lain nanti bunga tunggal untuk besarnya antara periode yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan selalu tetap, ya, karena selalu diperhitungkan dari modal yang selalu sama besar. Kemudian jenis bunga yang kedua adalah bunga majemuk, ya. Bunga majemuk adalah bunga yang diperhitungkan dari modal yang selalu berubah besarnya. Nah, kenapa modalnya yang dilihat selalu berubah? Nah, karena modal yang dipakai adalah modal pada periode satuan waktu yang sedang berjalan, ya, bukan dari modal yang pertama kali diberikan. Sehingga nanti besarnya bunga setiap periode waktunya itu berubah-ubah, ya. Semakin lama periode waktunya berarti semakin besar nilai bunga yang akan diterima, ya. Biar kalian lebih jelas tentang definisi ini, ya, antara bunga tunggal dan bunga majemuk, nanti akan saya sajikan menggunakan tabel, ya, tabel penghitungan supaya kalian bisa memahami perbedaannya, ya, perbedaan antara bunga tunggal dengan bunga majemuk, ya. Kita simak saja misalnya untuk yang pertama bunga tunggal, ya. Tadi definisinya seperti ini, ya. Jadi bunga tunggal itu bunga yang diperhitungkan dari modal yang selalu sama besarnya. Sebagai contoh langsung saja ke soal, ya. Ada seseorang ini menabung di sebuah bank sebesar 1 juta rupiah. Dan bank memberikan suku bunga tunggal sebesar 2% sebulan. Nah, ini penting digarisbawahi, ya. Jadi periode pembukaannya itu setiap bulan, ya. Setiap bulan orang tersebut itu akan menerima imbalan atau jasa sebesar 2%. Di sini kalian disuruh menentukan atau menghitung perkembangan tabungan orang tersebut di bank, ya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini saya buat dalam bentuk tabel biar mempermudah pemahaman, ya. Ini soal yang tadi, ya. Untuk tabelnya saya buat
yang sesimpel mungkin ya, karena di sini periode waktunya menggunakan bulan ya, setiap bulan ya. Jadi ini kolom pertama saya tulis keterangan bulan ke ya, berarti nanti bisa hitung bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya ya. Kemudian ini ada kolom modal awal ya, terus ada kolom untuk menentukan berapa besarnya bunga apabila setiap bulannya 2%, kemudian modal akhir. Nah, kolom modal akhir ini digunakan untuk menghitung nilai modal pada akhir bulan. Ya, akhir bulan yang pertama nanti berapa, akhir bulan yang kedua berapa dan seterusnya. Ya, kita hitung bareng-bareng ya. Langsung kita tulis keterangannya di sini ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kita nanti akan praktek menghitung sampai bulan yang ketiga ya. Kita hitung mulai dari bulan yang pertama. Bulan yang pertama ini kan artinya orang tersebut baru memasukkan modal atau baru memasukkan uang sebesar 1 juta rupiah. Jadi baru masuk ke bank ya, nilai uangnya belum ada pembungaan ya, karena belum ada jasa, belum ada imbalan. Berarti masih tetap utuh 1 juta rupiah. Kemudian kita hitung bunganya. Nah, untuk menentukan besarnya bunga kalau di sini 2%, ya tentunya gampang. Cara menentukannya ya 2%. Persen artinya per 100. Berarti nanti kita bisa menghitung dengan cara 2 per 100 dikalikan dengan ini modal awalnya ya. Sehingga kalau kita tulis ya 2 per 100 kali 1 juta. Ya, ya seperti ini ya. Kalau dihitung ketemunya adalah 20.000 rupiah. Ya, bisa diseranakan ya. Ini punya 02, ini punya 02 ya. Nanti sama aja 2 kali, kalau ini udah hilang 2 kali 10.000 ya. Berarti 20.000. Nah, setiap pada bulan pertama orang tersebut ini akan menerima imbalan atau menerima jasa sebesar 20.000 rupiah. Kemudian modal pada akhir bulan, artinya pada akhir bulan pertama ya. Setelah 1 bulan lamanya ditabung, tentunya tabungannya ini rekeningnya akan ada tambahan jasa ya, yang tadinya sebesar 1 juta, ada tambahan imbalan ini, ada tambahan jasa sebesar 20.000 rupiah. Berarti modal akhirnya menjadi berapa? Ya tentunya menghitungnya tinggal ditambahkan saja. 1 juta ditambahkan dengan 20.000 ya. Berarti hasilnya adalah 1.020.000 rupiah. Ini tabungan orang tersebut pada akhir bulan yang pertama. Terus kita lanjut ya. Modal awal pada bulan yang kedua. Tentunya kalau kita nalar, ini baru awal bulan. Tentunya karena baru awal bulan ya, uangnya masih sama seperti akhir bulan yang pertama ya. Berarti nilai ini nggak usah ada hitung-hitungannya, langsung kita ambil dari modal akhir bulan yang pertama. Jadi antara ini dengan ini nilainya sama ya, berarti 1.020.000 rupiah. Kemudian kita hitung lagi untuk bunga pada periode yang kedua atau bunga pada bulan yang kedua. Bunga pada bulan yang kedua bisa kita hitung sesuai dengan definisi dari bunga tunggal ya. Karena definisi bunga tunggal adalah bunga yang diperhitungkan dari modal yang selalu sama besarnya. Berarti modal yang kita jadikan sebagai acuan adalah selalu modal yang awal. Ya. Karena kalau kita menggunakan acuan ini, ya, ini modalnya udah berubah. Berarti tidak boleh menggunakan acuan yang ini. Ya. Berarti untuk menentukannya, ya sama aja 2%. Berarti 2 per 100 kita kalikan dengan modal yang mula-mula awal ya, sehingga tentunya hitung-hitungnya sama dengan ini ya, 2 per 100 dikalikan ini ya. Hasilnya adalah 20.000 rupiah. Bisa dipahami ya?
Ya, terus untuk menentukan modal akhir pada bulan yang kedua. Ya, tentunya nalarnya di awal bulan uangnya 1.020.000. Ada tambahan jasa 20.000. Berarti ditambah. Ya, berarti ini 1.020.000 kita tambah dengan 20.000 rupiah. Sehingga hasilnya adalah 1.040.000 rupiah. Ini adalah modal pada akhir bulan yang kedua. Ya. Demikian pula pada bulan yang ketiga. Ya. Untuk yang bagian sini, apakah perlu ngitung? Tidak perlu. Kita tinggal ambil dari sini ya. Karena ini baru awal bulan yang ketiga, tentunya sama seperti akhir bulan yang kedua. Berarti nilainya adalah 1.040.000 rupiah. Untuk menentukan bunganya, gunakan definisi yang masih sama seperti tadi ya. Bunga tunggal adalah bunga yang selalu diperhitungkan dari modal yang selalu sama besarnya. Berarti ini yang dijadikan acuan ya, selamanya tetap yang ini modal awal. Berarti ngitungnya juga sama seperti ini ya. 2/100 kali 1 juta, ketemunya 20.000 rupiah ya, sehingga bisa kita hitung modal akhir pada bulan ketiga yang tadinya uang tabungannya pada awal bulan 1.040.000, ada tambahan jasa 20.000, berarti kita tambahkan saja ya. 1.040.000 kita tambah dengan 20.000 sehingga hasilnya adalah 1.060.000 rupiah. Untuk hitung bulan yang keempat sama saja seperti ini ya, pokoknya polanya mirip sama ya. Bisa kalian praktekkan sendiri nanti di rumah untuk bisa melanjutkan bulan keempat, 5, 6 dan seterusnya. Yang penting secara perhitungan ya, perkembangan tabungan orang tersebut di bank itu seperti ini ya, dengan pola yang sama. Kalian harus bisa melanjutkannya ya. Ini untuk bunga tunggal ya. Lalu bagaimana dengan bunga majemuk ya? Bunga majemuk itu punya kesamaan ya. Ada beberapa hal yang mirip ya. Tapi yang jelas perbedaannya di bagian modal ya. Kalau bunga tunggal, bunga yang selalu diperhitungkan dari modal yang selalu sama besarnya. Kalau bunga majemuk adalah modalnya selalu berubah-ubah. Nah, coba kita simak aja untuk soal yang bunga majemuk ya. Untuk soalnya saya ambil dari soal yang sama seperti yang tadi. Nah, ini definisinya ya. Jadi yang perlu kalian garis bawahi adalah modalnya itu berubah besarnya. Dari mana modal yang kita jadikan sebagai acuan? Ya, modal pada periode waktu yang sedang berjalan ya. Saya ambil soal yang mirip ya, cuma saya ganti, kalau tadi bunga tunggal, sekarang saya ganti bunga majemuk. Untuk nominalnya masih tetap sama 1 juta rupiah. Kemudian yang persentase juga masih sama 2% ya. Yang ditanyakan juga masih sama, perkembangan tabungan orang tersebut di bank ya. Kita coba hitung ya. Untuk tabelnya masih sama seperti yang tadi ya. Nah, modal awal, modal mula-mula, karena orang tersebut baru nabung ya, berarti modal awal pada bulan yang pertama ya tentunya masih utuh 1 juta rupiah. Kemudian bunga, ada bunga majemuk sebesar 2%. Nah, karena 2% yang hitungnya juga sama 2/100 ya. 2/100 dari modal ini ya. Jadi 2/100 dikalikan 1 juta ya. Ketemunya 20.000 rupiah. Modal akhir, cara menentukannya sama seperti yang tadi ya. Dari modal awal bulan 1 juta, ada tambahan jasa 20.000, berarti ditambahkan saja, hasilnya adalah 1.020.000 rupiah. Seperti itu ya. Pada awal bulan yang kedua tentunya sama seperti yang ini,
sama seperti akhir bulan yang pertama. Jadi nominalnya Rp1.020.000. Nah, terus ini mulai muncul perbedaannya di sini. Untuk menentukan bunga pada periode yang kedua, kita harus menggunakan definisi dari bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang diperhitungkan dari modal yang berubah besarnya. Jadi cara menghitungnya ya 2%. 2/100 dikalikan, nah tentunya jangan dikalikan dengan ini, ya. Kalau bunga tunggal kan pengalinya selalu yang ini. Nah, karena sekarang bunga majemuk, pengalinya adalah modal yang sudah berubah. Berarti pengalinya adalah Rp1.020.000. Berarti untuk menghitungnya 2/100 dikalikan dengan Rp1.020.000. Jadi hasilnya adalah lebih besar dari ini, ya. Rp20.400. Cara ngitungnya mirip, ya. Ini punya 02, ini punya 02. Ya, kan sama aja ini. 10.200 dikalikan dengan 2 berarti 20.400, ya. Kemudian untuk menentukan modal akhir, ya, modal akhir pada bulan yang kedua, nalarnya sama, ya. Jadi tadinya uangnya sebesar Rp1.020.000, ada ketambahan jasa Rp20.400, ya. Berarti ditambahkan saja, ya. Berarti hasilnya adalah Rp1.040.400. Kemudian pada bulan yang ketiga, ini masih awal, berarti masih sama seperti yang ini, ya. Rp1.040.000. Terus ini, ya. Nah, untuk menentukan yang bagian sini 2%. 2% dari apa? Dari modal yang sudah berubah, berarti yang ini. Hitungnya 2/100 dikalikan dengan Rp1.040.400. Sehingga hasilnya seperti ini, ya. Hitungnya saya kira kalau sudah bisa semua lah, ya. Tinggal diperdalam lagi masalah hitung yang teliti, ya. Kemudian untuk modal akhirnya ada uang yang tadinya awalnya segini, mula-mulanya segini, ketambahan Rp20.808, itu ditambahkan saja. Hasilnya adalah Rp1.061.208. Dengan pola yang sama bisa kalian lanjutkan sendiri, ya, dan seterusnya. Jadi terlihat jelas, ya, antara bunga tunggal dengan bunga majemuk, ya. Perbedaannya terletak pada modal yang dijadikan sebagai acuan. Kalau bunga tunggal selalu dari modal yang pertama kali, ya, sehingga ininya sama semua, ya. Tapi kalau di sini kasusnya majemuk, berarti yang dijadikan acuan adalah modal pada periode waktu yang sedang berjalan. Berarti untuk menentukan yang bagian sini, ya, yang diambil adalah ini 1 juta. Untuk menghitung yang sini, berarti yang dijadikan acuan adalah nilai ini, ya. Untuk menghitung bunga pada bulan yang ketiga, ya, lihat modal awal bulan ketiga, seperti itu, ya. Saya kira masih simpel, ya, bisa dipahami, ya. Ya, kalau bisa dipahami, sekarang kita berlatih memahami. Kalau ini menggunakan konsep yang masih mendasar, ya, konsep asli, hitung-hitungannya jelas, ya. Tapi nanti dalam prakteknya, ketika kalian menghitung, ya, minimal konsep dasarnya bisa kalian pahami, terus sambil dipadukan menggunakan konsep yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu menggunakan rumus. Coba kita sekarang pelajari menggunakan rumus, ya. Untuk yang bunga tunggal terlebih dahulu, ya. Rumus untuk menentukan unsur-unsur yang ada pada bunga tunggal. Misalnya seperti ini, ya. Ada seseorang menabung di sebuah bank sebesar, modal mulanya adalah M rupiah.
sini saya sajikan dalam bentuk variabel, ya. Uangnya masih secara umum, bukan 1 juta, bukan 2 juta, tapi kita anggap sebagai modal sebesar M, ya. Bank tersebut itu memberikan suku bunga tunggal sebesar P%. Ini juga keterangannya masih secara umum. Persentasenya adalah P persen setiap periode. Nah, maksudnya periode ini apa? Ya, periode waktu, ya, tapi ini masih secara umum. Periode waktu bisa kalian pahami, ya, bisa hari, ya, ada yang menggunakan satuan hari untuk bank harian, ya, mungkin ada minggu, ada bulan, ada triwulan, ada caturwulan, ada semester, ada tahun, ya, pokoknya yang namanya satuan periode waktu itu seperti itu, ya. Yang paling kecil hari, kemudian yang sering keluar itu biasanya ya paling kalau nggak bulan, tahun lah, ya. Yang penting kalian nanti bisa menerjemahkan atau bisa mengkonversi antara kalau ada satuan tahun dibuat satuan hari harus bisa, ya, bulan dibuat tahun juga harus bisa, dan seterusnya, ya. Untuk rumus yang pertama, ya, kita akan menentukan besarnya bunga setelah n periode, ya, setelah n periode. Untuk rumusnya bisa kita gunakan rumus BN, ya, bunga pada periode yang ke n, ya. Rumus ini adalah rumus secara umum. Artinya apa? Antara persentase, ya, persentase pembungaan nanti selalu ada keterangan tiap apa, ya, tiap apa, periode waktunya itu apa. Itu harus sinkron dengan yang ditanyakan, ya. Jadi misalnya ini 2% tiap tahun, ya. Yang ditanyakan besarnya bunga setelah 2 tahun. Itu kan berarti udah sinkron karena sama-sama tahun. Tapi kalau seperti itu tidak jadi masalah, ya. Yang jadi masalah kan kalau yang di sini keterangannya periode waktunya misalnya tahun, ya, misalnya 2% tiap tahun, tapi yang ditanyakan besarnya bunga setelah misalnya ini 4 bulan. Kan berarti nggak sama antara periode persentase pembungaan dengan periode waktu yang ditanyakan. Nanti perlu diubah, ya. Tapi kalau misalnya nanti udah sama, ya, rumusnya langsung saja gunakan rumus ini, ya. Jadi P per 100 dikalikan M. P-nya adalah persentase, ya, berapa persen. Jadi misalnya kalau soal yang tadi berarti kan 2/100, ya, 2% berarti 2/100. Kali M. M ini adalah modal mula-mula, ya, modal yang pertama kali diberikan atau disetorkan ke bank. Nah, terus ini N adalah satuan waktunya, berapa lama model pembungaannya, ya. Kemudian rumus yang kedua, untuk menentukan besarnya tabungan setelah sekian periode, setelah N periode. Jadi sama aja modal akhir, ya. MN ini adalah modal akhir setelah N periode. Untuk rumusnya, kalau kita ingat-ingat tabel yang tadi, berarti cara menentukannya adalah modal akhir periode tertentu itu bisa kita hitung dengan cara modal mula-mulanya berapa, kemudian kita tambahkan dengan bunganya, ya, besarnya bunga. Seperti itu, ya. Nah, untuk bisa memahami kita perlu latihan soal saja ini, ya. Saya sajikan beberapa contoh soal, ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal, nanti akan kita coba bahas, ya, satu persatu, ya. Mulai dari yang pertama saja ini, ya. Modal sebesar 2 juta, berarti modal mula-mulanya, ya, dibungakan selama 3 tahun. Berarti periode waktunya adalah 3 tahun. Nah, perlu
kalian garis bawahi ini. Keterangan waktunya adalah 3 tahun. Dengan bunga tunggal 15% setahun. Ini tahun, setiap tahun, setahun artinya setiap tahun. Ya, yang ditanyakan juga sudah dalam periode tahun. Berarti sudah sama ya. Kalau soal yang seperti ini nih, soal yang paling mudah. Karena periode satuan waktunya sudah sama antara periode lamanya dengan periode persentase bunganya itu sudah sama. Yang ditanyakan adalah besar bunga yang diterima. Nah, tentunya besar bunga yang diterima selama 3 tahun ya. Nah, untuk menentukannya akan saya coba tulis satu persatu yang diketahui ya. Yang diketahui ini 2 juta ya. 2 juta kan berarti ini modal mula-mula ya. Saya tulis seperti ini. Modal mula-mulanya adalah 2 juta. Ini untuk modal awal, modal mula-mula. Terus selama 3 tahun, ini apa? 3 tahun. Berarti N ya. N-nya. Saya ketik aja biar lebih bagus tampilannya. Saya geser dulu ya. Jadi kalau kita tulis yang diketahui, saya tulis ya. Diketahui. Yang pertama adalah modal mula-mula 2 juta ya. Kemudian yang kedua selama 3 tahun. Berarti ini adalah lamanya pembungaan. Jadi N ya. N-nya adalah 3 tahun. Kemudian yang berikutnya dengan bunga tunggal ya. Ternyata ini bunga tunggal. Persentasenya 15%. Berarti P. P-nya sama dengan 15% setahun. Artinya tiap tahun. Nah, yang ditanyakan adalah besar bunga ya. Besar bunga. Besar bunga selama 3 tahun ya. Kalau saya tulis dalam simbol ketik B, simbol bunga itu B, 3 tahun. Nah, seperti B 3 tahun. Saya tulis dalam kurung saja ya. Bunga 3 tahun. Nah, untuk menentukannya ya, besarnya bunga selama 3 tahun ini ya. Bunga selama 3 tahun bisa kalian hitung dengan rumus apa tadi? Kalau rumus secara umum ya, rumus secara umum tadi seperti apa? Ya, rumus secara umumnya adalah persentasenya berapa ya. Terus nanti kalian bagi ya, dibagi dengan 100 ini ya, terus dikalikan dengan modal mula-mula berapa ya, terus kalian kalikan dengan lamanya pembungaan. Nah, kalau kita hitung langsung berarti ini sudah sesuai ya, jadi udah nggak ada masalah antara lamanya periode dengan satuan yang ini udah sama-sama tahun, berarti langsung bisa kita pakai rumus yang ini ya. Berarti
Persentasenya berapa? 15. Jadi bisa kita tulis 15 per 100 seperti ini ya. Kemudian kalian kalikan dengan modal mula-mulanya adalah 2 juta ya. Jadi kita tulis 2 juta. Seperti ini ya. Terus kalian kalikan dengan N lamanya. Kalikan dengan N. Lamanya berapa tadi? 3 tahun ya. Jadi dikalikan dengan 3. Nah, seperti ini. Terus tinggal kita hitung saja. Caranya ngitung seperti apa? Ya, ini. X-nya 02. Kita bagikan 1 ya. Nah, jadi tinggal ini. 15 kita kalikan dengan 2. 30 ya. 30 kali 3. 90. 90. Kemudian di sini masih ada 0, 1, 2, 3, 4. Masih ada sisa 0, 4. Kita tulis di belakang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah 900.000 rupiah. Ya. Jadi besarnya bunga yang akan diterima oleh orang tersebut adalah 900.000 rupiah. Kita tulis saja kesimpulannya di sebelah sini ya. Jadi besarnya bunga yang diterima orang tersebut selama 3 tahun adalah 900.000 rupiah. Seperti ini ya. Saya kira masih simpel lah untuk menyelesaikan soal yang pertama ini, masih termasuk kategori soal yang mudah. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua seperti ini. Modal sebesar 2 juta rupiah ini akan dibungakan selama 4 bulan dengan bunga tunggal 15% setahun. Besar bunga yang diterima adalah, masih sama pertanyaannya, cuma perbedaannya di sini. Ya. Lamanya pembungaan ternyata hanya 4 bulan saja. Kita tulis dulu yang diketahui di soal ya. Jadi kita tulis diketahui. Ya, yang pertama modal mula-mula. Modal mula-mulanya adalah 2 juta. 2 juta rupiah. Kemudian selama, berarti N-nya. N-nya adalah 4 bulan. 4 bulan. Terus persentasenya. Persentasenya adalah 15%. 15% tiap tahun. Tiap tahun. Nah, kalau kalian amati dari soal ini, ya, antara periode persentasenya, di sini kan keterangannya tiap tahun ya, tapi ternyata yang ditanyakan hanya selama 4 bulan saja. Kan berarti satuan waktunya belum sama antara ini dengan ini. Ya. Nah, apabila belum sama, berarti kalian bisa mengubahnya sendiri di sini. Ya. Diubah sendiri. Misalnya ini kita jadikan, biar sama dengan ini, kita jadikan tahun. 4 bulan itu berapa?
4 bulan berapa tahun? Kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, ya. Berarti kalau 4 bulan itu sama aja 4 per 12, ya. 4 per 12 tahun, atau ini senilai dengan 4 per 12 sama seperti sepertiga, ya. Sepertiga tahun. Nah, ini sekarang sudah sama, ya. Jadi ini sudah tidak kita pakai dengan alasan satuannya belum sama. Nanti yang kita pakai adalah satuan yang menggunakan tahun, biar sama dengan persentasenya, ya. Nah, kemudian setelah ini bisa kita selesaikan, ya. Jadi penyelesaian, ya. Untuk rumus bisa kita ambil dari soal yang tadi sama, ya. Jadi bunga selama 4 bulan, atau dalam kurung sepertiga tahun, bisa kita cari dengan cara persentasenya 15, ya. 15 kemudian per 100, ya. Per 100. Terus kalian kalikan, ya. Ini kalian kalikan dengan modalnya. Modalnya adalah 2 juta. Terus dikalikan lagi dengan lamanya pembungaan. Nah, lamanya pembungaan adalah sepertiga. 1/3. Saya tulis di bawah saja, ya. Nah, seperti ini. (15/100) kali 2 juta dikalikan sepertiga, ya. Tinggal kita hitung. Untuk menghitungnya sama dengan, jadi kalau kita amati, ya, ini 100 punya 02, 2 juta, 02 yang di belakang kita hilangkan, ya. Kalau dibagi ketemunya 1, ya. Jadi tinggal ini, ya, kita kalikan saja. 15 dikalikan 2 berarti 30, ya. 30 bisa dibagi dengan 3, ya. 30 bagi 3 berarti 10, ya. Jadi kalau kita tulis 10 masih ada sisa 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Seperti ini temunya. 100.000. Ya, seperti itu, ya. Kalau kita simpulkan dengan bahasa yang seperti tadi, jadi besarnya, ya, besarnya bunga yang diterima selama 4 bulan adalah 100.000 rupiah. Oke, seperti itu, ya. Ini untuk soal yang kedua. Pokoknya apabila nanti kalian menemukan soal yang antara lamanya periode di sini dengan di persentase belum sama, berarti kuncinya harus disamakan satuannya terlebih dahulu, ya. Lanjut untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga
modal sebesar 2 juta rupiah dibungakan selama 2 tahun. Selama 2 tahun 3 bulan. Artinya 2 tahun masih lebih 3 bulan. Dengan bunga tunggal 15% setahun. Ini yang ditanyakan beda ya. Yang ditanyakan besarnya tabungan selama 2 tahun lebih 3 bulan. Itu berapa? Ya. Nah, untuk menghitungnya ya, kita lakukan proses yang sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini ya. Kita tulis saja yang diketahui. Mulai dari yang pertama ada modalnya ini adalah 2 juta ya. 2 juta rupiah. Kemudian selama ya, berarti N. Selama 2 tahun. 2 tahun tapi masih lebih 3 bulan. 2 tahun lebih 3 bulan. Kemudian persentasenya adalah 15%. 15%. Setahun, artinya tiap tahun. Terus muncul pertanyaan ini ya, besarnya tabungan. Saya copy saja. Tanyakan. Yang ditanyakan besarnya tabungan selama 2 tahun masih lebih 3 bulan. Yang perlu kalian cermati adalah periode waktunya. Di sini keterangannya tiap tahun, sementara di sini masih campuran ya. 2 tahun lebih 3 bulan. Ini yang harus kita ubah ya. Yang 2 tahun sudah sama ya. Kemudian masih lebih 3 bulan. 3 bulan ini berapa tahun? 3 bulan berapa tahun? Berarti 3 per 12 tahun ya. Ini sudah sama-sama menggunakan tahun, bisa kita jumlahkan. Berarti 2 tahun 3 per 12 sama seperti seperempat ya. 2 ditambah seperempat. Saya kurungan 2 ditambah seperempat sama aja 2 1/4 atau 9/4 tahun. Seperti itu ya. Jadi ini kita konversi dulu menggunakan satuan tahun semuanya. Yang sudah tahun dibiarkan saja, sementara yang bulan kita ubah. 3 bulan sama seperti 3 per 12 tahun ya. Ini 3 per 12 sama seperti seperempat ya. 2 ditambah seperempat sama seperti 2 1/4. Kita jadikan pecahan biasa, sama aja 9/4 tahun ya. Untuk menentukan besarnya tabungan selama 2 tahun 3 bulan, cukup kita hitung dulu ya, kita hitung dulu bunganya ya. Jadi bertahap kita hitung bunga selama 9/4 tahun atau selama 2 tahun lebih 3 bulan. Cara menentukannya berarti 15 per 100 15 per 100. Terus kalian kalikan dengan 2 juta
dikalikan lagi dengan lamanya, jadi 9/4. 9/4. Nah, seperti ini. Pernya saya tulis dulu, nggak lupa. Kemudian kita hitung ya. Nah, untuk menghitungnya, caranya adalah ini punya 02, kita hilangkan. Kemudian yang ini, nah, yang 20 ya, 20 ini kita bagi dengan 4, temunya 5 ya, temunya 5. Terus sisanya berarti tinggal ini saja ya, 15 ya, 15 dikalikan 5, jadi 75 dikalikan 9, 675 ya, ditambahi 0, 1, 2, 3, jadi 675.000 rupiah. Ini saja ya. Jadi hasilnya adalah 675.000 rupiah. Jadi pahami ya, ini cara menentukan besarnya bunga. Nah, kemudian yang ditanyakan, apa tadi? Ini ya, besarnya tabungan ya. Untuk menentukan besarnya tabungan, berarti kalau kita lihat rumus yang tadi, modal akhir ya. Modal akhir itu bisa dihitung dengan cara modal mula-mula ditambah dengan bunga. Ya, bunga setelah sekian periode yang ditanyakan. Ya, berarti modal mula-mulanya adalah 2 juta. Terus kita tambahkan dengan bunganya. Bunga yang sudah kita dapatkan adalah 675.000. Berarti hasilnya adalah 2.675.000 rupiah. Ini adalah yang ditanyakan di soal yang tadi ya. Bisa kalian simpulkan sendiri. Saya tulis di sebelah sini ya. Jadi besarnya tabungan selama 2 tahun 3 bulan, artinya 2 tahun lebih 3 bulan adalah 2.675.000 rupiah. Seperti itu ya. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian lanjut untuk soal yang terakhir ini. Tuan Adi menabung uangnya di bank XYZ yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 2.500.000 rupiah. Setelah 2 tahun simpanannya menjadi 3.300.000 rupiah. Yang ditanyakan besarnya persentase suku bunga yang ditetapkan bank setiap tahunnya. Nah, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini nanti ada dua metode, 2 cara. Boleh menggunakan pola rumus yang seperti tadi, ya. Tapi kalau menggunakan pola rumus harus beberapa kali hitungan, ya, baru ketemu. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini saya sarankan menggunakan ilmu perbandingan, ya, yang selama ini sudah pernah kalian pelajari waktu SMP, ya. Kalau kita tulis yang diketahui, ya, ini yang diketahui adalah modal mula-mulanya, ya, modal mula-mulanya adalah 2.500.000. Ya. Modal mula-mula. Kemudian
setelah 2 tahun. Berarti N-nya 2 tahun. 2 tahun. Tabungannya menjadi berarti modal akhir, MN ya, modal akhir. Menjadi 3.300.000. Kemudian yang ditanyakan adalah persentasenya. Ditanyakan adalah persentasenya ini berapa persen tiap tahunnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini yang perlu kita perhatikan kalau menggunakan metode perbandingan, ya berarti cukup kita bandingkan saja antara unsur-unsur yang ada di soal. Misalnya ya, kalau saya tulis seperti ini. Misalnya di sini kan ada unsur persentase. Ya. Ada unsur persentase. Saya tulis seperti ini. Persentase. Kemudian ada unsur nominal. Jadi nanti kita akan membandingkan dua hal. Yang pertama persentase, yang kedua nominal. Nah, di sini ada nominal Rp2.500.000. Ya, saya tulis di sini ya. Rp2.500.000. Nah, kalau kita amati nominal uang ini 2.500.000, ya kalau kita lihat persentasenya itu berapa persen? Ini uang permulaan. Artinya ketika uang ini belum diapa-apakan, berarti masih utuh. Sesuatu yang masih utuh besarnya pasti 100%. Ya, seperti ini ya. Jadi segala sesuatu yang masih utuh itu adalah 100%. Di soal tidak ada, cuma kita menentukan sendiri. Ya. Nah, demikian pula yang ini. Ya, ada uang lagi sini. Saya tulis ada nominal 3.300.000 rupiah. Nah, di sini ini kan modal yang sudah ada penambahan bunga ya. Kalau kita nalar adalah modal atau uang yang sudah ada tambahan bunga setelah 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun ya ada tambahan bunga menjadi seperti ini. Padahal aslinya adalah 100%. Berarti untuk mendapatkan angka ini diambil dari berapa? Berapa persen? Ya tentunya dari uang mula-mula, yaitu persentasenya 100%, terus tambahan bunga ya. Nalarnya kan ketambahan bunga. Bunganya sebesar berapa persen? Nggak tahu, P ya. Tapi selama berapa? Selama 2 tahun. Nah, kalau persentasenya P persen, tapi selama 2 tahun, artinya kan kita kalikan ya. 2 kali P ya. 2 kali P, 2 kalinya P. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal membandingkan saja. Ini namanya perbandingan yang senilai. Jadi semakin besar persentasenya, nominalnya juga akan semakin besar. Nah, karena perbandingan yang senilai, berarti kalian cukup menulis dengan pola yang seperti ini. Saya buat per ya ini, simbol per biar lurus. Nah, juga saya tulis simbol per di tengah-tengahnya sama dengan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita tinggal menyelesaikan
persamaan ini saja. Ya, untuk menyelesaikannya kita sederhanakan saja, ya. 2.500.000 rupiah kita bagi dengan 3.300.000, ya. Ini punya 0 sebanyak 5, kita hilangkan, juga hilang, ya. Berarti sisanya tinggal yang ini saja. 25/33. Ya. Terus kita kalikan. Ya, sekarang kita kalikan. Kalau kita kalikan berarti kalikan silang, ya. Berarti 100 nanti kita kalikan dengan yang ini. 33. Berarti hasilnya adalah 33 kalikan 100, berarti tambahin 02, ya, 3.300. Nilainya sama dengan, kita kalikan silang juga antara yang ini, ya, dengan yang ini, ya. Berarti 25 kita kalikan dengan 100 ditambah 2P, ya. 100 tambah 2P. Terus kita sederhanakan, ya. 3.300 nilainya sama dengan, kita jabarkan menggunakan sifat distributif, 25 kali 100, jadi 2.500. Kemudian 25 dikalikan 2P, ketemunya adalah 50P. Terus berikutnya adalah kita kelompokkan, ya. Yang ini bisa kita kurangi dengan ini, ya. 3.300 kalian kurangi dengan 2.500. Nilainya sama dengan 50P. Seperti itu, ya. Kemudian 3.300 dikurangi 2.500 berarti 800, ya. 800 sama dengan 50P. Untuk mendapatkan P-nya bisa kalian dapatkan dengan cara P sama dengan, ya, 800 dibagi 50. 800 kita bagi dengan 50 sehingga hasilnya adalah 16. Ini satuannya adalah menggunakan satuan persen. Seperti itu, ya. Ketemulah hasilnya, ya. Jadi bisa kita simpulkan, ya. Jadi besarnya persentase bunga tunggal tiap tahunnya adalah 16%. Oke, itu hasil yang sudah kita dapatkan, ya, untuk persentase, ya. Saya kira dari 4 soal yang tadi sudah saya sampaikan, ya, semoga bisa dipahami oleh kalian, ya. Nanti kalau misalnya belum paham bisa tanyakan langsung via chat ke saya, ya. Nanti kalian ulang-ulang lagi atau mungkin dengan latihan soal dengan angka yang berbeda biar kalian tambah lagi pengalamannya, ya. Semoga nanti bisa kalian pahami, ya. Saya kira untuk pembahasan video pembelajaran kali ini cukup itu saja, ya. Nanti di video pembelajaran yang berikutnya nanti akan saya sampaikan terkait dengan latihan soal khusus pada bunga majemuk, ya. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.